Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, guru-guru kita yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini seputar hukum menambahkan kalimat Sayyidina sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud maupun di luar tasyahud. Kita sebelum membahas sesuatu hukum harus mengenal dulu lebih awal atau 3 poin yang kita akan bahas. Pertama adalah makna sayyid wa man yutlaq alaihi. Siapakah itu yang disebut dengan sayyid dan siapa yang diberi gelar sayyid tersebut? Diberikan kepada siapa? Di dalam kitab An-Nihayah Ibnul Athir dan di dalam kitab Lisanul Arab jilid ketiga halaman 228 beliau mengatakan bahwasannya as-sayyid itu yutlaqu ala, diberi kalimat as-sayyid atau sayyidana. As-sayyid itu diberi kepada Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa ta'ala as-sayyid. Yang ketiga al-malik, pemilik, itu diberi gelar as-sayyid. Yang ketiga adalah asy-syarif, orang yang syarif, keturunan baik, maka disebut sayyid atau syarif. Yang ketiga adalah orang yang fadil, al-fadil. Kemudian al-karim, orang yang dermawan. Kemudian al-halim, itu orang as-sayyid itu diberi gelar al-halim. Wa murad, dan diberi kepada orang yang mutahammal adza qaumah, orang yang menahan daripada gangguan-gangguan umatnya, maka itu diberi gelar as-sayyid. Waz-zawj, suami juga diberi nama as-sayyid. Wal-rais, pemimpin, diberi gelar as-sayyid. Wal-muqaddam, al-muqaddim Allah, al-muqaddam orang yang didahulukan, orang yang diutamakan. Wa asluhu min sada yasudu, asal as-sayyid itu dari kalimat sada yasudu, fahuwa sayyid. Pertama, diberi kalimat as-sayyid itu kepada para nabi, sebagaimana firman Allah kepada tentang Nabi Yahya alaihissalam di dalam surat Ali Imran ayat 39. Apa kata Allah? Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Awal ayatnya, ya Zakaria innallaha fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah mengembirakanmu wahai Yahya, wahai Zakaria, dengan keturunan atau dengan anak yang diberi nama oleh Allah langsung, namanya Yahya. Yahya itu orang yang hidup karena Nabi Yahya alaihissalam mati syahid. Sayyidan
wa hasuran. Sayyid itu pemimpin. Wa hasuran, orang yang menjaga daripada hawa nafsunya, menjaga diri daripada hawa nafsu, maka itu hasuran. Sayyidan wa hasuran, orang yang menjaga diri daripada hawa nafsu. Wa nabiyyan minas salihin, termasuk nabi yang salih. Subhanallah. Dan di dalam kitab An-Nihaya Ibnul Athir, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, manis sayyid, siapakah as-sayyid itu? Rasulullah menjawab, Yusuf ibni Ya'qub ibni Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Ketika Nabi ditanya, manis sayyid, siapakah as-sayyid? Beliau menjawab, Yusuf bin Ya'qub, anaknya Nabi Ya'qub, anaknya Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Yang kedua, wa utliqa ala ba'd as-sahabah, maka nama sayyid itu diberi kepada para nabi. Tadi contohnya Nabi siapa? Yahya alaihissalam, surat Ali Imran ayat 39. Wa sayyidan wa hasuran, maka itu sudah ada lafaz sayyid. Wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Yang kedua, lafaz sayyid itu diberi kepada sahabat. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda tentang Abi Bakar dan Umar, hadhani sayyidakahu li ahlil jannah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan lain. Dikatakan bahwa, kata Nabi SAW tentang Abu Bakar dan Umar, ini dua orang sayyid. Sayyid sepupunya orang-orang yang ada di surga, orang yang tertua, yang dihormatin. Kahul itu adalah sepuh. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala li Fatimah, Nabi berkata kepada Fatimah, ana tardaina an takuni sayyidat nisa ahlil jannah atau nisa'il mu'minin. Maukah anda mendapatkan gelar atau menjadi sayyidah? Sayyid itu laki, sayyidah itu perempuan, ada tak marbutannya, huruf ta'nitsnya. Apakah engkau ridha agar menjadi sayyidah? Tuh, sayyid, sayyidah. Siapa? Wanita-wanita yang ada di dalam surga. Mau enggak kamu mau jadi pemimpin atau sayyidah wanita-wanita yang ada di surga? Atau wanita-wanita mukminah atau nisa'il mu'minin? Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dan dihasankan oleh Tirmidzi dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain cucu Rasulullah dari Fatimah dan Imam Ali radhiyallahu anhuma. Hasan dan Imam Husain, mereka adalah sayyid pemuda penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pemuda apa? Penghuni surganya Allah. Bahkan Rasulullah bersabda tentang Imam Al-Hasan, inna ibni hadha sayyid, sesungguhnya anak itu, cucu maksudnya, cucuku ini adalah seorang sayyid. Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin, semoga dia menjadi orang yang bisa mendamaikan di antara dua kelompok yang muslim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan Rasulullah SAW, perhatikan, ini gelar sayyid diberi kepada sahabat. Tadi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Imam Hasan, kemudian Sayyidina Imam Al-Husain, diberi gelar sayyid oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda tentang Sa'ad bin Ubadah, unzuru ila sayyidikum, perhatikan apa? Sayyid kalian.
pemimpin kalian. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansar. Kepada orang mana? Rasulullah SAW berkata kepada orang Ansar ketika datangnya yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika datang Sa'ad ibn Mu'ad, Rasulullah berkata kepada orang Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Yang bersabda ini, yang mengucapkan ini siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Berdirilah kalian, sambut sayyid kalian. Berarti kalimat sayyid sudah diberi kepada Nabi Yahya dalam Al-Quran surat Ali Imran. Kemudian diberi kepada sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Imam Ali, Sayyidina Imam Hussein, Sayyidina Imam Al-Hasan, Sayyidah Fatimah. Bahkan Rasulullah memberikan kalimat sayyid kepada Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian tentang Sa'ad ibn Mu'ad, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, kepada orang Ansar, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian, sambut sayyid kalian. Wa kullu dzalika fi maqam at-takrim wa at-tashrif. Kalimat sayyid diberikan kepada Nabi Yahya, Imam Hasan, Imam Hussein, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu dalam bentuk apa? Maqam takrim, sebuah kemuliaan. Ya, penghargaan dan kemuliaan, tashrif. Wa utliqa as-sayyidu 'ala al-malik. Kalimat sayyid itu diberi kepada orang al-malik, pemilik, tuan. Seperti dulu kalau dia punya pelayan banyak, pembantu banyak, budak itu banyak dia dulu, dia punya 5, 10, maka disebut dia apa? Sayyid, tuan. Maka itu disebut apa? Sayyid atau tuan. Dan dari itu hadis Rasulullah SAW, wal khadimu, pelayan, khadim, pelayan, ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sampai pelayan itu, pembantu itu, ra'in, dia menjaga harta sayyidnya, tuannya, majikannya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia pegang. Bahkan kalimat sayyid diberi kepada suami. Suami itu disebut sayyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yusuf ayat 25. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua, istri Al-Aziz dan Nabi Yusuf alaihissalam, mendapati sayyid, suami istri Al-Aziz itu, suaminya yang dinamakan oleh para ulama tafsir Zulaikha. Yusuf dan Zulaikha melihat sayyidnya, apa, suaminya, suami istri Al-Aziz itu, atau suaminya Zulaikha, ladal bab. Wa qaul Aisyah, Rasulullah, Aisyah berkata, kana sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrah rihahu. Aisyah berkata apa? Kana sayyidi Rasulullah, ya salam, sayyidi Rasulullah SAW, apa yang beliau tidak suka al-khidab, beliau tidak suka baunya. Khidab itu pacar, apa? Hinna, ya, pacar. Nabi SAW tidak suka baunya, ya. Maka dia berkata, Aisyah, kana sayyidi Rasulullah. Rasulullah itu tidak suka. Berarti Rasulullah tidak suka bukan haram, tapi kayak ada makanan yang dihidangkan ke Nabi, lalu Nabi mengatakan, saya tidak pernah lihat di negeri Arab, maka silahkan kalian makan. Saya tidak makan, halal, tapi saya tidak makan. Seperti ada makanan Indonesia, tiba-tiba ada tamu dari luar, dikasih hidangan jengkol contohnya. Ya dia lihatnya itu kaget, karena dia nggak pernah lihat di negerinya. Saya lihat jengkol aja kaget gitu. Saya nggak makan, berarti bukan haram. Kalau ada salah satu ustadz ulama makanan yang, atau ikan asin, atau ada durian dan lain sebagainya, bukan itu bentuk keharamannya. Kalau ada orang tidak suka terhadap suatu hukum atau suatu hal, maka itu bukan buktinya adalah haram. Wa hadits Ummi Darda, Ummi Darda berkata apa? Haddatsani sayyidi, telah menceritakan kepadaku sayyidi,
Sayyidku. Siapa suaminya? Abu Darda. Maka Aisyah ummi radhiyallahu anha ummul mukminin menyebut Rasulullah Sayyid, dan Ummu Darda menyebut suaminya Sayyid. Maka Sayyid itu pemberiannya banyak. Bisa ke Nabi, bisa ke sahabat, kemudian suami, pemilik, dan lain sebagainya. Hadhihi al-itlaqatu jaizah. Faqad atlaqaha Allah ala Yahya. Pemberian gelar Sayyid itu boleh. Sayyidina boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar tersebut kepada Nabi Yahya alaihissalam. Bahkan itu diberikan kepada Rasulullah langsung. Seperti Ummi radhiyallahu anha Aisyah berkata, "Kana sayyidi Rasulullah." Rasulullah itu tidak suka dengan baunya khidab tersebut. Kama atlaqaha as-sahabah. Sahabat itu diberi gelar sayyid. Sayyid seperti Umar mengatakan, "Abu Bakr sayyidana a'taqa sayyidana." Nah, Abu Bakar sayyidana telah memerdekakan sayyidana. Yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah. Karena yang memerdekakan Bilal bin Rabah siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Bahkan itu diberi kepada Khulafaur Rasyidin, dan tidak ada satupun yang mengingkari kalimat tersebut. Perhatikan, itu diberi kepada manusia, bukan kepada Rasulullah. Sahabat, ulama dan lain disebut sayyidana. Walamma kana itlaqu ismi sayyid 'ala al-insani fihi ma'na at-takrim. Karena pemberian gelar ism nama sayyid itu buktinya sebuah kemuliaan, penghormatan. Maka Rasulullah SAW melarang keras an itlaqi ala man la yastahiq. Jangan memberi kalimat sayyid kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Orang munafik, orang kafir disebut sayyid. Orang yang ahli maksiat masih disebut sayyid. Itu tidak. Karena Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis yang sanadnya sahih. Qala, perhatikan, Rasulullah bersabda, "La taqulu lil munafiqi sayyid." Jangan sekali-kali mengucapkan kalimat sayyid kepada orang munafik. Fa innahu in yaku sayyidan, jika dia diberi gelar sayyid, faqad asqattum rabbakum azza wajalla. Kalau kalian memanggil orang fasik atau orang munafik tersebut dengan gelar sayyid, maka kalian mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tawjihun lana fid diqqah. Dan itu adalah sebuah pengarahan dari Nabi, pemberitahuan dari Nabi SAW, bahwasannya jangan sembarangan memberi gelar yang disebut ustadz, kiai, ulama, orang salih, orang apa. Itu gelar itu diberi kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jangan sembarangan memberinya. Ada orang bukan insinyur, jangan disebut insinyur. Orang bukan dokter, jangan disebut dokter. Nanti pas diminta sama orang, "Pak dokter, ini orang sakit, tolong diobatin." Ya gimana dia dipanggil dokter terus? Ya harus gimana? Menyelamatkan diri, diobatin tuh orang. Hah? Wallahu a'lam, masih hidup apa enggak nih? Yang ketiga, yang pembahasan kita inti, pemberian gelar as-sayyid kepada Rasulullah Muhammad. Karena ada sebuah video yang disebar di antara umat Islam bahwa kalimat sayyidana kepada Rasulullah atau menambahkan kalimat sayyidana itu tidak diperbolehkan, bahkan mengurangi kedudukan Rasulullah. Kita akan membahasnya dari Rasulullah sendiri dan dari para ulama kita. Pemberian gelar atau lafaz sayyid kepada Rasulullah itu diperbolehkan, jaiz. Bal huwa adabun wa takrim. Akan tetapi itu apa? Bahkan itu apa? Adab. Sebuah adab kepada Rasulullah, sebuah adab dan memuliakan Rasulullah. Walaysa alaihi salatu wassalam bi aqalli qadran wa syarafan mimman utliqa alaihim hadzal laqab. Dan Rasulullah bukan kurang daripada sahabat Imam Al-Hasan, Imam Husain, Fatimah anaknya beliau, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, diberi kalimat sayyid. Apakah Rasulullah kurang daripada mereka? Na'udzubillah, hasya, tidak ada yang bisa mengatakan kalimat tersebut. Dalilnya apa? Bahwa Rasulullah disebut kalimat sayyid itu tidak mengapa. Ini sekarang masih pembahasannya dua.
memberi gelar kepada Rasulullah Sayyid di luar sholat dan di dalam sholat. Di dalam sholat kita bahas. Yang sekarang yang disebut secara umum memberi kalimat Sayyidana kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah sayyid, pemimpin semua keturunan Adam di hari kiamat. Bahkan di sebagian riwayat ditambahkan wala fakhr, dan saya tidak membanggakan diri. Yang kedua, ketika Rasulullah memerintahkan Sahl bin Hunayf an yata'awwad, Rasulullah memerintahkan Sahl bin Hunayf, sahabat Nabi, agar beliau berlindung kepada Allah dari demam al-humma, berlindung daripada humma. Qala lirrasul, Sahl bin Hunayf ketika berkata kepada Nabi, "Ya Sayyidi," dan Nabi tidak mengingkari kalimat tersebut. Hadis ini ada dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan Nasa'i dengan sanad yang kuat. Itu ada di dalam kitab namanya Ar-Raddul Muhkam lil Muhaddits Al-Ghumari, As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah. Wa idza kanat hunaka, perhatikan tadi Nabi menyebut dirinya ana sayyid, aku adalah pemimpin, sayyid. Tapi beliau tidak membanggakan dirinya. Bahkan sahabat memanggil beliau ya sayyidi, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Kalau panggilan itu tidak boleh, Nabi pasti akan mengingkari langsung. Karena tugas Nabi harus langsung ketika terjadi kesalahan, beliau harus menyampaikan. Dalam usul fiqh ada kaidah namanya, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan atau penyampaian dalil nasihat Nabi kepada sahabatnya ketika dibutuhkan. Sahabat membutuhkan nasihat Nabi. Jika Nabi diam, maka Nabi berdosa. Nauzubillah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Allah kepadamu. Wa in lam taf'al, jika engkau tidak menyampaikan, maka engkau telah mengkhianati atau tidak menyampaikan risalah tersebut. Wa idza kanat hunaka marwiyatun, apabila ada riwayat-riwayat, hadis-hadis yang melarang kita memberi nama as-sayyid kepada Rasulullah, riwayat tersebut tidak sahih. Itu pertama. Wa imma an yakuna minha, jika riwayat tersebut sahih, maka yang dimaksud di sini artinya jangan memuji Rasulullah berlebihan, bentuk tawadu dari Nabi SAW. Karena beliau adalah sebagai manusia dan Rasul. Manusia diutus. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qad jaa fi nihayat Ibn al-Athir, dinukul oleh Imam Ibn al-Athir dalam kitab An-Nihayah, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, qala lahu anta sayyid Quraisy, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, engkau adalah pemimpin Quraisy semua, sayyid Quraisy. Faqala Nabi SAW, Nabi berkata, as-sayyid huwa Allah, jangan sebut saya sayyid. As-sayyid itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ay huwa alladhi tahiqqu lahu as-siyada al-kamilah. Allah itu yang berhak diberi kalimat atau gelar sayyid secara mutlak. Ka'annahu kariha, kata ulama Pak, kariha ay yuhmada fi wajhi wa habba at-tawadu'. Kayak Nabi SAW benci beliau dipuji di wajahnya dan beliau senang tawadu. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hukmu qawli sayyidina Muhammad, apa masalah hukum mengucapkan kalimat sayyidina Muhammad, fahuwa fi ghairil ibadah la mani'a minhu. Di luar ibadah, artinya bukan dalam salat, bukan dalam tasyahud, itu tidak mengapa. Bal qila yundab, bahkan dikatakan itu dianjurkan kalau menyebut nama Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW. Kalau itu di luar azan, di luar iqamah, di luar tasyahud. Lima fihi min at-takrim alladhi huwa ahlullah. Itu sebuah penghormatan kepada Rasulullah, pemuliaan kepada Rasulullah SAW. Nah, pembahasan ini
seputar menyebut nama Nabi Muhammad SAW dan ditambahkan Sayyidana dalam azan dan iqamah. Azan, iqamah dalam tasyahud. Kadang-kadang contoh di sebagian negara Timur Tengah, muazzinnya kalau azan, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada di Timur Tengah seperti itu. Mungkin di Indonesia juga ada. Walaupun kita belum pernah lihat, tapi berarti tidak ada. Kemungkinan ada. Dan ada orang iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Atau dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Dan itu terjadi banyak di antara masyarakat kita. Yang thabit di dalam fikih, yang sudah ditetapkan oleh ulama fikih dalam kitab-kitab mereka, dan sudah dijelaskan oleh hadis sahih Nabi SAW, bahwasannya azan yang diajarkan Nabi kepada Jibril alaihi salatu wassalam, ja'a fihi, atau azan yang diajarkan malaikat di dalam mimpi Abdullah ibn Zaid ibn Abd Rabbih dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasannya malaikat mengajarkan beliau dalam mimpi azan. Tidak diajarkan kalimat asyhadu anna sayyidana Muhammad. Yang ada atau yang diajarkan adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Telah datang kepada kita nas hadis tersebut dan tidak ada tambahan sayyidana. Itu dalam azan. Wa dhahaba ila hadzal a'immah thalatha. Imam tiga mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau dalam azan dan iqamah dan tasyahud jangan menambahkan kalimat sayyidana. Dalam berapa mazhab? Tiga mazhab. Mazhab Maliki, Hanbali, dan mazhab Hanafi. Maliki, Hanbali, Hanafi. Mereka tiga mazhab ini mengatakan tidak usah ditambahkan sayyidana dalam azan, iqamah maupun dalam salat. Karena ini ibadah, sudah datang seperti itu dari Nabi. Nabi dan sahabat selalu mengucapkan ya asyhadu anna Muhammadan. Tidak pernah ditambahkan kalimat sayyidana. Pindah lagi ke mazhab kita, mazhab Syafi'i. Wara' Syafi'iyah, Syafi'iyah berpendapat bahwasannya boleh ditambahkan siyada, sayyidana dalam azan. Karena ta'adub bersama, adab bersama Rasulullah, inda dzikrihi aula min ittiba'is sunnah. Karena kita beradab kepada Nabi SAW lebih utama dibanding kita ikut sunnah. Imtithalul amri indahum, mematuhi perintah Rasulullah SAW lebih aula. Wa min dzalika yatabayyan, dari penjelasan tadi menyebutkan sayyidana dalam azan, iqamah, kemudian di dalam tasyahud tidak diperbolehkan menambahkan sayyidana dalam azan dan iqamah. Dan inilah pendapat tiga mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Wa yajuzu, dan diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i menambahkan kalimat sayyidana Muhammad dalam azan dan iqamah. Ini dinukil dari kitab namanya Al-Fatawa Al-Islamiyah, daripada fatwa-fatwa dari Ifta di Mesir, jilid ke-7 tahun 1418 atau 1418 Hijriah, tahun Masihi 1997. Mufti yang memberi fatwa tersebut adalah Syekh Ahmad Hariri pada tanggal 10 November 1968 Masihi, halaman 2571 dan halaman 2572. Maka inilah pembahasan seputar masalah sayyidana. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inilah pembahasan secara ilmiah. Saya menukil daripada ulama. Jika mungkin hadirin punya pendapat berbeda, pernah pegang kitab ulama-ulama turas, kitab kuning yang ada perbedaan dengan ini, silakan. Kita semua masih berdiskusi dan semua masih kita belajar. Nah, saya buka pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya seputar materi ini, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita langsung tutup. Ya, cukup insyaallah. Mudah-mudahan difahami.
Mudah-mudahan jangan sampai kita membuat fitnah gara-gara hal kecil seperti ini. Ini berarti ada khilaf ulamanya, ada ijtihadnya, ya. Kalau di luar sholat dianjurkan adab kepada Rasulullah. Kalau sebut Sayyidina Muhammad SAW. Kalau dalam sholat tasyahud, azan, iqamah, itu ada dua pendapat ulama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki mengatakan tidak boleh ditambahkan Sayyidana. Cukup dengan asyhadu anna Muhammad, mengikuti Rasulullah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu lebih adabnya diutamakan menurut mazhab Syafi'i. Maka boleh ditambahkan Sayyidana dalam azan dan iqamah. Maka jika Anda berpendapat dengan mazhab, tiga mazhab, silakan, tapi hormati mazhab Syafi'i. Jika Anda berpendapat dengan mazhab Syafi'i, jangan menyalahkan yang ikut mazhab. Tiga mazhab tersebut adalah mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam as-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.